Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam acara sarapan. Sarapan yang benar-benar menyehatkan tubuh baik jasmani maupun rohani. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Tinggal menghitung hari saja. Kalau kita boleh ada sampai pagi ini, itu satu kemurahan Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita bersyukur kita masih dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Hari demi hari, minggu demi hari, minggu yang telah kita lewati. Kalau kita boleh merenung ke belakang sebentar, ada banyak hal yang sudah kita lewati, baik itu suka, baik itu duka, semuanya sudah kita lewati. Tetapi ada satu hal yang patut kita syukuri, bahwa sedetik pun Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2021. Mungkin kita katakan kita sibuk dengan segala apa yang ada di dunia ini. Mungkin itu pekerjaankah, rumah tanggakah? Apakah kita pernah memikirkan pekerjaan Tuhan? Apakah kita sudah pernah memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Saya akui, selama tahun 2021 ada banyak hal, mungkin saya lebih sedikit memberikan waktu saya untuk Tuhan. Mungkin kita lebih banyak memberikan waktu kita untuk hal-hal dunia. Oleh sebab itu, di penghujung tahun ini, mari kita bersama-sama untuk memikirkan hal yang ke depan, yaitu memikirkan hal-hal lebih banyak lagi, yaitu hal-hal surgawi. Karena di dalam dunia ini kita sementara. Apa yang kita kerjakan untuk hal-hal dunia sementara. Tetapi hal-hal rohani, hal-hal yang bersifat untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah sifatnya kekal. Kita mau belajar dan kita mau mempunyai pikiran-pikiran yang senantiasa mengarah kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-1 dan ke-2. Mulai dari ayat yang ke-1b. Saya bacakan ya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Firman Tuhan katakan untuk kita mencari perkara-perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi saja, karena di bumi sifatnya sementara. Kita hanya menumpang di dalam dunia ini. Tetapi kalau perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas, itu adalah sifatnya kekal. Oleh sebab itu, biarlah di penghujung tahun 2021 ini kita mempunyai satu komitmen untuk kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Ada satu nasihat firman Tuhan juga katakan, kita mau arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita hilangkan
kita lalukan segala apa yang di belakang kita. Kita baca juga di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13 kita baca mulai dari tetapi sampai ayat yang ke-14. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Kalau Rasul Paulus sebelum dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dia menganggap hal-hal dunia ini adalah hal-hal yang menguntungkan. Tetapi dia setelah menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan Yesus, menganggap semua apa yang ada di dunia ini adalah hal-hal yang tidak menguntungkan, hal-hal yang tidak mempengaruhi kehidupannya untuk kekekalan yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, biarlah di tahun yang akan kita lewati, di tahun yang akan kita jalani, kita mau mengarahkan pandangan kita, pikiran kita, yaitu pikiran yang menuju kepada kekekalan, yaitu meresponi panggilan Tuhan Yesus, meresponi ajakan Tuhan Yesus untuk kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, maka Dia pun, Tuhan Yesus juga akan mendekat kepada kita. Apapun yang akan terjadi, kita tidak tahu. Bahkan mungkin nanti, mungkin besok, atau tahun yang akan datang, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita mau mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Karena saat kita dekat dengan Tuhan Yesus akan mendekat kepada kita. Tergantung kita. Kita baca di dalam Yakobus pasal 4 Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8a. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar sedikit demi sedikit untuk meresponi ajakan daripada Tuhan Yesus. Kita mau lebih dekat, kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena di saat kita mau mendekat, Tuhan juga lebih dekat kepada kita. Karena apa? Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Kita buka dalam Mazmur 25. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Tuhan mau bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Biarlah di penghujung tahun ini menjadi satu komitmen kita. Kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Kita mau lebih banyak memikirkan hal-hal yang bersifat kekal. Kita banyak memikirkan hal-hal yang dapat menguntungkan, memberkati banyak orang. Kalau di GPDI Situbondo ada banyak sekali
yang harus kita gumuli. Ada banyak pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita tidak melayani di mimbar, mungkin kita tidak bisa melayani secara kelihatan, tetapi doa itulah doa dari setiap anak-anak Tuhan. Itu juga membantu untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan, kita perlu dukungan doa dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita semua. Karena dengan doa itulah, maka pekerjaan Tuhan akan lebih lagi menyebar. Terlebih, kita mau berdoa. Kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Kalau kita berganti tahun, maka kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Kita perlu Tuhan. Meskipun dalam keadaan apapun, mungkin kita tidak tahu, mungkin saat ini, bahkan saat ini, kita masih banyak jawaban-jawaban yang belum terjawab. Tetapi kita tidak mau melepaskan diri kita kepada Tuhan. Bahkan kita mau melekat daripada Tuhan. Dalam situasi apapun, ada telepon yang tidak pernah berhenti. Dia siap sedia untuk menerima jawabannya. Kita dapat telepon, yaitu rahasianya di dalam Matius 11 ayat 28, ayat yang tidak asing lagi. Kita dalam keadaan apapun, kita mau telepon kepada Tuhan Yesus melalui nomor Matius 11 ayat 28. Mari kita buka bersama-sama dalam Matius 11. Matius 11 ayat yang ke-28. Ini adalah nomor telepon supaya kita tetap mendekat kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita mau tetap berhubungan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mengajak kita. Tuhan Yesus sering menelpon kita di dalam Matius 11 ayat 28 ini. Kita baca bersama-sama sebagai ayat yang terakhir. Dan ayat ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tetap selalu menelpon dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Apapun yang terjadi, kita mau menelpon Tuhan Yesus, kita mau dekat kepada Tuhan Yesus, bahkan lebih dekat, sehingga Tuhan Yesus juga mendekat kepada kita. Haleluya. Semua apa yang Tuhan Yesus berikan itu baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya inilah yang menjadi sarapan kita saat pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua untuk kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.